Halo semuanya, perkenalkan saya Anida Nurifatus Solihah, NPM 20025010189. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesuburan lahan rawa lebak sebagai lahan pertanian. Luas lahan rawa di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektar yang terdiri dari sekitar 20 juta hektar lahan rawa pasang surut dan sekitar 13 juta hektar lahan rawa lebak. Perbedaan lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sedangkan lahan rawa lebak merupakan lahan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut, tetapi mengalami genangan minimal 3 bulan dalam 1 tahun dengan tinggi genangan minimal 50 cm. Rawa sebagai lahan pertanian. Salah satu rawa lebak yang digunakan sebagai lahan pertanian terletak di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Potensi lahan rawa lebak sangat dipengaruhi dan tergantung pada kondisi air. Saat musim hujan, seluruh lahan rawa lebak akan tergenang dan akan berangsur-angsur surut ketika musim kemarau. Kondisi rawa lebak yang airnya menyusut pada musim kemarau. Lahan rawa yang mengering pada musim kemarau akan dimanfaatkan petani untuk menanam berbagai tanaman palawija dan hortikultura. Pemanfaatan lahan rawa sebagai lahan pertanian memiliki banyak manfaat dan sangat berpotensi apabila dikembangkan, terutama saat musim kemarau panjang. Karakteristik lahan rawa lebak. Rawa lebak dicirikan dengan kondisi lahan yang selalu tergenang di musim hujan dan kondisi kering di musim kemarau. Topografi dari lahan rawa lebak berupa cekungan dan merupakan dataran banjir dengan masa genangan lebih panjang. Jenis tanah pada lahan rawa lebak yaitu tanah aluvial dan tanah gambut. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan yang terbentuk dari campuran bahan-bahan seperti lumpur, humus, dan pasir dengan kadar yang berbeda-beda. Biasanya endapan tersebut terbawa oleh aliran air sungai. Sedangkan tanah gambut merupakan tanah hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan, ranting kayu, dan semak dalam keadaan jenuh air dan dalam jangka waktu yang lama. Sifat kimia tanah pada lahan rawa lebak tergantung pada jenis tanahnya. Tanah aluvial umumnya memiliki kadar pH berkisar di angka 6 serta kandungan unsur hara yang rendah. Sedangkan pada tanah gambut umumnya memiliki pH masam kurang dari 4 serta kandungan unsur hara yang rendah. Untuk menambah kesuburan pada lahan rawa lebak, maka perlu dilakukan pemupukan agar ketersediaan unsur hara dalam tanah tercukupi. Penambahan unsur hara tersebut dapat melalui pupuk kimia maupun dengan memanfaatkan gulma yang ada pada rawa lebak. Pemberian pupuk kimia berupa pupuk NPK dapat meningkatkan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium pada tanah. Kemudian dengan pemberian pupuk ZA atau amonium sulfat, maka dapat memberi tambahan hara nitrogen dan sulfur bagi tanaman. Keragaman gulma yang terdapat pada lahan lebak dapat dimanfaatkan sebagai suplemen unsur hara, terutama NPK. Gulma yang berdaun lebar memiliki kandungan NPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan NPK pupuk organik yang berasal dari kompos jerami padi dan jerami jagung. Selain berpotensi sebagai sumber hara, gulma yang dibusukkan dapat berpotensi sebagai sumber bahan organik. Penambahan bahan organik dapat meningkatkan agregasi tanah dan menjadikan tanah mudah dikelola. Bahan organik merupakan salah satu perekat dalam pembentukan agregat yang mantap sehingga tanah menjadi produktif. Selain itu, penambahan bahan organik juga dapat meningkatkan jumlah air tersedia dan porositas tanah. Bahan organik juga dapat mengikat unsur-unsur racun seperti aluminium dan besi dan meningkatkan pH tanah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.